Welcome to Redeemer Service. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini, beribadah, dan memuji namanya. Sebelumnya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 66 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, dan muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Serukan nama Tuhan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terpujilah Tuhan kita. Dia begitu agung dan Dia begitu perkasa. Biarlah segala hormat dan puji-pujian hanya bagi namanya. Jemaat untuk tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong lembutkan hati kami Tuhan untuk Engkau bentuk. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh ucap syukur dan berdoa. Amin.
merasa Tuhan bahwa kami harus mencari kasih di luar sana. Padahal Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mati bagi kami. Engkau memberikan segala-galanya Tuhan bagi kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, nyawa-Mu bagi kami. Tapi inilah kami Tuhan. Kami masih menjadi pemulung-pemulung cinta dari dunia ini. Kami menjadi pemulung kasih bagi teman-teman kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Sehingga seringkali Tuhan, kami tersandung-sandung, kami jatuh. Ampuni kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah dasar kami berharap. Kasih-Mu, salib-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Cinta-Mu yang begitu besar menjadi dasar kami untuk berharap. Sekali lagi, kami boleh mengangkat kepala kami Tuhan, menerima anugerah-Mu yang besar itu. Kami sungguh bersuka cita Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kelegaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara, kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mengucap syukur untuk pengampunan yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kita. Saat ini mari kita bawa hidup kita. Kita mau katakan kami bawa seluruh hati kami, pikiran kami, kehendak kami kepada Engkau Tuhan. Biar kami boleh dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, menjadi bejana-Mu yang memuliakan Engkau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
Shalom Jemaat GKY Makassar yang Tuhan cintai. Saya bersyukur pada hari ini boleh kembali berjumpa dengan Anda semua di dalam kesempatan pertukaran mimbar yang diadakan oleh Sinode GKY. Saya membawa salam hangat dari semua jemaat GKY BSD untuk saudara semua di Makassar. Jemaat sekalian, saya diberikan tema khotbah pada hari ini, The Beauty of Christian Liturgy. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami rindu biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan mereka boleh menyadari betapa indahnya sebuah ibadah yang dibuat dengan baik dan memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan memahami akan esensi dan makna dari ibadah yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, di dalam Alkitab, paling sedikit kita bisa melihat ada dua liturgi atau setting ibadah yang digambarkan. Setting yang pertama adalah sebuah liturgi penyembahan yang terjadi di surga. Saudara bisa menemukan itu di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan liturgi yang kedua kita bisa temukan lagi di Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 9a, sebuah ibadah yang terjadi di dunia ini. So sekali kita akan belajar tentang apa makna liturgi. Ada seorang jemaat awam yang setia di dalam hidup beribadah dan dia memaknai ibadah yang dia ikuti. Dia mengatakan demikian, liturgi itu indah, liturgi itu menghidupkan, liturgi itu memperkaya jiwa. Bahkan bukan bentuk liturgi yang penting, tetapi fakta bahwa liturgi membawa seluruh pemikiran kita ke dalam Alkitab dan melibatkan seluruh keberadaan kita dalam penyembahan. So sekalian, hari ini saya akan mengajak kita melihat setting liturgi yang ada di dalam Yesaya pasal 6. So sekalian, setting ini juga adalah sebuah liturgi yang kita lakukan setiap minggunya ketika kita beribadah di dalam pola liturgi GKY yang kita lakukan. So sekalian, dan apa yang kita lakukan di dalam seluruh ibadah kita adalah sesuatu yang based on the word of God, didasarkan kepada firman Tuhan. Kita akan melihat bagian-bagian utama dari liturgi di dalam perikop ini. So sekalian, Yesaya pasal 6 oleh para penafsir diberikan judul The Drama of Worship. Bagian pertama kita akan melihat tentang penyataan Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya pasal 6 adalah sebuah kisah perjumpaan pribadi Nabi Yesaya dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat akan latar belakang dari hidup Yesaya dan apa yang terjadi pada waktu itu, ini adalah sebuah kondisi di mana Yesaya begitu galau, dia begitu desperate, dia begitu khawatir. Raja Uzia kita tahu adalah seorang raja yang baik, yang menyembah Tuhan. Walaupun di akhir hidupnya dia sempat melakukan kelancangan dengan mempersembahkan korban sendiri di atas mezbah, dan kemudian dia terkena sakit kusta. Di bagian akhir dari Kitab 2 Tawarik pasal 26 dikatakan, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di pasal 27 Alkitab mengatakan Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Sebagai seorang nabi, Yesaya pasti berpikir tentang situasi rohani bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia tahu bahwa keturunan Yotam berikut adalah seorang raja yang akan menjadi raja yang sangat jahat. Dan dia juga tahu bahwa di dalam hidup Yotam yang walaupun menunjukkan tanda-tanda takut akan Tuhan, tetapi Yotam bukan seorang raja yang concern kepada kehidupan ibadah dan penyembahan. Bahkan Alkitab mengatakan dia tidak memasuki bait Tuhan. Itu berarti pada hari ketika Nabi Yesaya datang di bait Allah, datang ke bait Tuhan dan menyembah Tuhan. So sekalian, bait Allah itu mungkin sudah sekian lama tidak
dilakukan ibadah. Dan di momen itu, Yesaya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Cuma sekalian saya mengajak, mari kita merenungkan. Apakah di setiap ibadah pada saat ini, yang mana sebagian kita masih lakukan secara streaming, di setiap kesempatan kita beribadah, di dalam mata rohani kita masih tetap dapat melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. So sekalian, jangan sampai di dalam kondisi kita beribadah di rumah, kita ikut streaming, kita bukan sedang melihat kemuliaan Tuhan, tapi kita sedang memuaskan keinginan kita, kita sedang memuaskan mata kita, telinga kita. Dan ketika kita tidak puas dengan sebuah channel ibadah, di dalam waktu yang singkat kita langsung pindah channel. So sekalian, itu bukan sebuah ibadah so sekalian, tapi kita sedang menjelajah YouTube, kita sedang menjelajah media sosial, kita sedang menjelajah internet untuk mencari sebuah kepuasan rohani yang kita konsum untuk kepuasan kita. So sekalian, mari kita merenungkan, rindukah saudara sekalian, bila di setiap ibadah yang kita ikuti, di dalam setiap ibadah yang kita adakan, pribadi demi pribadi jemaat tetap merasakan jamahan Tuhan, walaupun engkau sedang ikut ibadah dari rumah. Rindukah kita bahwa di setiap ibadah selalu ada air mata pertobatan, ucapan syukur, dan sukacita yang boleh mengalir ketika Tuhan menjamah hati kita? Rindukah kita saudara sekalian, di ibadah yang kita ikuti ada sebuah hidup yang ditransformasi, dan kita masih merasakan Tuhan menjamah hidup kita, Tuhan mengubah kita di dalam seluruh rangkaian ibadah ketika kita datang berjumpa dengan Dia di hadiratnya. Seorang hamba Tuhan, Dr. Leif Blatt, mengatakan, "A true worship is initiated by God. Without God revelation, we can't worship Him." Ibadah sejati selalu dimulai oleh Allah. Dan tanpa Allah menyatakan dirinya, kita tidak bisa menyembah Dia. So sekalian, dan inilah juga yang dialami oleh Yesaya. Pada hari itu ada begitu banyak imam yang lain yang mungkin juga datang di bait Allah, tetapi mereka tidak mengalami apa yang Yesaya alami. Tetapi pada hari itu ketika Yesaya melangkahkan kaki memasuki bait suci, Tuhan mengizinkan Yesaya melihat sebagian dari kemuliaannya. Yesaya melihat Allah duduk di atas tahtanya dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. So sekalian, ibadah adalah sebuah momen di mana mata iman kita tertuju kepada Tuhan dan kita boleh melihat kemuliaannya. Kemuliaan Allah berarti penyataan konkret dari seluruh karakter Allah. Segala kemahakuasaan, kekudusan, kebesaran, kemuliaan, kemahatauan, dan kemahahadiran Allah kita pahami, dan kita kagumi, dan kita sembah. Kemuliaan Allah juga adalah berarti kebaikan dan kekudusannya. Di satu sisi ada sisi kasih dari Allah yang begitu intim dan begitu luar biasa menyambut kita. Tapi di sisi lain kita juga gentar ketika kita melihat kekudusannya. Dan kita tahu bahwa kita adalah makhluk berdosa. Kita akan lihat ini di bagian berikut. So sekalian, esensi ibadah adalah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So sekalian, bagian yang kedua adalah adoration, puji-pujian. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya melihat para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. So, ini adalah sebuah gambaran penghormatan dan
pelayanan dan penyembahan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Serafim adalah ciptaan Tuhan yang kudus, ya, di level yang jauh lebih tinggi daripada malaikat biasa. Dan Alkitab mengatakan, ya, 2 sayap yang dipakai untuk menutupi muka mereka menunjukkan sikap mereka menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak berani untuk menampakkan wajah mereka di hadapan Allah yang kudus, supaya yang dimuliakan, yang dilihat adalah wajah Allah dan bukan mereka. Mereka tidak berani merebut panggung, mereka tidak berani merebut penampilan untuk mereka tampil, tetapi mereka mengizinkan Tuhan yang dimuliakan. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, melambangkan bahwa mereka menghormati Tuhan. Kaki adalah bagian yang tidak layak, dan mereka menutupi ketidaklayakan mereka, ya, supaya Tuhan dihormati. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, menggambarkan mereka siap untuk menerima perintah. Kapanpun ketika Allah memerintah mereka, mereka akan terbang melesat dan melakukan tugas yang diberikan. Dan mereka siap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. So sekalian, inilah juga sikap seorang penyembah sejati di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang di hadapan Tuhan, apakah engkau punya sebuah perasaan bahwa kita datang menghadapi Allah yang Maha Kudus? Dan bahkan ketika seorang pengkhotbah sedang memberitakan firman Tuhan, seorang pemimpin pujian sedang memimpin ibadat, seorang pemusik sedang memainkan musik, so sekalian, mereka ingin yang ditampilkan adalah Allah dan bukan diri mereka. Mereka ingin supaya di dalam ibadah, di dalam penyembahan, orang melihat bahwa Tuhan itu maha besar. Dan bukan mereka sedang mengatakan, waduh, itu si pengkhotbah khotbahnya hebat. Oh, itu si pemimpin pujian memimpinnya bagus. Oh, itu si pemusik talentanya luar biasa karena musiknya begitu menonjol. Saudara, bukan itu, saudara sekalian. Tuhan ingin kita belajar menutupi wajah kita, dan biarlah orang melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita juga datang dengan sikap yang layak dan tidak sembarangan. Tuhan ingin juga kita selalu siap untuk melayani Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, para serafim ini berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. So sekalian, apakah di dalam ibadah kita menyadari bahwa kita sedang menyembah Allah yang kudus? So sekalian, sebuah adoration, sebuah penyembahan harus datang dari sebuah kesadaran kita berjumpa dengan Allah yang kudus. Saya punya sebuah pengalaman, saudara sekalian. Saya pernah 1 kali diundang berkhotbah ketika saya melayani di GKY Bali. Sebuah gereja yang sangat kecil dan sederhana mengundang saya untuk berkhotbah di tempat itu. Dan pada hari Minggu saya pergi ke tempat itu, saudara sekalian, mereka beribadah di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Dan bahkan untuk masuk di gang itu, saudara sekalian, saya harus mencari parkiran yang cukup jauh dan kemudian berjalan kaki untuk datang ke tempat ibadah itu. Pendetanya seorang hamba Tuhan yang semangat, ya, dan begitu antusias. Dia mengatakan, Pak, saya bersyukur, ya, ini adalah ibadah, ya, kali pertama, ya, anak-anak muda kami bermain band dan mereka akan tampil untuk mengiringi ibadah pada hari ini. Wah, saya mengatakan, puji Tuhan. Tetapi begitu saya memasuki ruang ibadah hari itu, saya melihat beberapa hal yang sangat beda dengan culture GKY. Sekalian, ruangan ibadah kelihatan tidak tertata dengan baik. Ya, lantai masih berdebu, ya, dan ada kabel-kabel, ya, dari mikrofon, dari sound system, dari keyboard, dari peralatan musik yang lain berseliweran, ya, seperti benang kusut di lantai, saudara sekalian, dan itu tidak ditata dengan sangat baik. Dan ketika ibadah dimulai, saya baru kaget dan sadar karena anak-anak ini baru pertama kali mengiringi kebaktian. Ya, mereka begitu antusias, tapi sorry to say, dalam tanda kutip mungkin sedikit norak. Sekalian ketika mereka memainkan intro, mereka begitu senang untuk tampil dan mereka memainkan intro dengan satu lagu yang dimainkan dari depan sampai akhir. Itu dianggap intro sama mereka. Sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan yang memahami,
ya musik dan ibadah. Saya begitu terganggu saudara sekalian. Dan ketika masuk di dalam nyanyi, saudara sekalian kadang-kadang ada lagu-lagu yang diambil tonnya ketinggian, ada yang kerendahan dan jemaat begitu sulit menyanyi. Tetapi tim pemusik ya begitu asik memainkan dan mereka tidak aware akan hal itu. Sekali saya pengen ngomong, itu ketinggian, itu intro kepanjangan, tetapi saya nggak bisa interupsi di dalam ibadah yang sedang berlangsung. Sekalian, dan apa yang terjadi pada hari itu adalah saya mulai begitu dongkol dan ketika memuji Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian, saya nggak bisa nyanyi sekalian. Saya begitu marah, saya begitu jengkel, saya begitu dongkol dan segala penghakiman yang begitu sadis keluar meluap di dalam hati saya. Sampai kemudian satu momen saudara sekalian, di dalam kedalaman hati saya, ketika saya berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu untuk bisa berkhotbah sebentar lagi. Seperti ada suara Tuhan yang sedang menegur saya. Dan Tuhan seperti lagi ngomong gini, "Hey Gabriel, saya tahu ya kamu memahami ibadah, kamu memahami musik. Kamu ada di sebuah gereja yang kalau ibadahnya sangat rapi. Tapi kamu jangan arogan ya. Kamu jangan tinggi hati. Apakah aku tidak hadir di tempat ini? Apakah aku tidak ada bersama dengan umatku yang kutebus dengan darah anakku Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang juga aku kasihi seperti aku mengasihi engkau dan jemaat GKI yang lain." So sekalian ketika saya mendengar dan merasakan getaran hati ini, so sekalian saya merasakan bahwa Tuhan itu lagi menegur saya. Dan serentak pada hari itu, pada momen itu saya tunduk di hadapan Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Engkau adalah Tuhan yang hadir di manapun juga. Bahkan di dalam sebuah gereja yang sederhana. Bahkan Engkau hadir di dalam sebuah ibadah yang secara manusia mungkin kelihatan tidak perfect. Dan para pemusik mungkin sedang memainkan musik di dalam segala keterbatasan mereka. Dan jemaat menyanyi dengan terbata-bata, mengikuti ton yang ketinggian atau kerendahan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan, ampuni aku. Aku menyembah-Mu. Aku bisa melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat yang Engkau cintai ini. Dan Tuhan kuduskan supaya hamba-Mu bisa berkhotbah tetap dengan baik dan melayani jemaat yang Engkau cintai. So sekalian, ini adalah sebuah pengalaman. Terlepas dari segala kesederhanaan dan keterbatasan manusia, saya mendapat sebuah privilege pada hari itu tetap merasakan hadirat Tuhan yang kudus. Dan Tuhan itu kudus. Cuma sekalian, apakah so sekalian feeling ini kita masih bisa rasakan di setiap kebaktian gereja yang kita miliki? Apakah kita melakukan sebuah ibadah dengan sangat baik, ataupun kita perform mungkin dengan sangat terbatas, tetapi kita sadar bahwa Allah yang kudus ada bersama dengan umatnya. Dan di momen itu kita sedang berjumpa dengan Allah yang kudus. Pastor John Piper mengatakan, "Where your feeling of God are dead, worship is dead too." Ketika feeling, perasaan engkau akan hadirat Allah itu mati, maka ibadahmu juga mati. So sekali inilah yang Tuhan katakan ketika dia begitu jengkel dan ketika dia begitu muak dengan ibadah orang Israel yang hidup dalam dosa. Dan Tuhan mengatakan, segala ibadahmu, korban saji-sajian dan korban penyembahan yang kau berikan, memuakkan aku. Cuma sekalian, biarlah kita boleh merasakan Tuhan yang kudus di setiap ibadah kita. Bill Gaither mengatakan, "A great hymn will produce a good hymnology." Ya, puji-pujian yang baik akan menghasilkan himnologi yang baik. Dan himnologi yang baik adalah sebuah teologi yang baik. Dan itu akan membawa kita kepada good doxology. Ya, sebuah hidup yang memuliakan Tuhan yang baik. Seorang teolog lain mengatakan, ibadah yang buruk akan membawa kepada kebiasaan yang buruk dan teologi yang buruk. Sebaliknya, ibadah yang baik akan meneguhkan keyakinan yang sehat. Dan untuk sebuah ibadah yang baik, kita mesti memahami bahwa kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Bagian berikut dari Drama of Worship
ada di ayat yang kelima, yaitu pengakuan dosa. Sebuah ibadah yang sejati selalu berpusatkan kepada Tuhan, yang menantang dan menunggang balikan ya segala individualisme kita dan keberpusatan kita kepada diri kita sendiri. Ya, tetapi sebaliknya mengarahkan kita untuk melihat Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, ketika Yesaya melihat segala kekudusan Allah. So sekalian, satu hal yang sangat menarik adalah Yesaya gak kemudian menjadi bangga. Lalu dia keluar dan mengatakan, orang-orang Yahudi, orang Israel, lihat, ini aku nabi yang hebat dan diurapi Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan hadir di bait-Nya yang kudus. Aku melihat serafim yang menyembah Tuhan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, jemaat Israel, kalau demikian, ketahuilah, saya Nabi Yesaya adalah nabi yang diurapi. Nabi yang sudah punya privilege melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kalau saya berkhotbah, kalau saya memberitakan firman Tuhan, kalian mesti dengar ya. Ya, saya gak ngomong seperti itu saudara sekalian. Ketika melihat kekudusan Allah, yang terjadi dalam hidup Yesaya adalah dia tunduk dan dia mengakui dia adalah orang berdosa. Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jemaat sekalian, ibadah yang sejati, ketika engkau melihat Allah yang kudus, itu akan membuat kita semakin tunduk dan kita gak berani bluffing. Kita gak berani berkata besar atau meninggikan diri lagi. Kita akan menyadari dan kita akan dibukakan melihat segala sisi dark side kita, ketidaklayakan kita dan dosa kita. Bahkan seorang nabi seperti Yesaya berhadapan dengan Tuhan, dia berkata, celakalah aku binasa, aku orang yang najis bibir. So sekalian, ini yang harus kita alami di hadapan Tuhan. Ketika kita datang di dalam ibadah, kita seperti datang di sebuah perjamuan yang indah dan Tuhan sedang menyiapkan segala hidangan rohani, segala berkat yang Dia mau berikan kepada kita. Tapi kalau kita adalah seteru Allah, kita mesti bereskan dulu masalah kita. Sama umpamanya seperti seorang yang pernah memaki-maki Anda, menista Anda, bahkan dia merugikan Anda dan dia belum meminta maaf kepada Anda. Satu hari ketika dia datang melangkahkan kaki di rumah Anda atau di kantor Anda, dan dia mengatakan, Pak, saya minta untuk diterima bekerja di tempat Bapak. Atau mungkin ketika satu hari engkau mengatakan pesta dan dia menjadi seorang yang datang minta untuk bertamu dan hadir di dalam pesta keluarga yang engkau adakan untuk menjamu anggota keluargamu. Sebenarnya apakah engkau akan mengatakan, it's okay, gak masalah, silakan masuk. Ya, kalau dia meminta bekerja di tempat Anda, engkau akan mengatakan, saya orang yang baik, silakan bekerja, mau jabatan apa saja saya akan berikan. Soalnya kita tidak akan bisa lakukan hal itu. Kalaupun engkau seorang yang penuh dengan kasih karunia, seperti Bapa di surga, engkau mengatakan it's okay. Tapi mari kita duduk dulu, ya, kita bicarakan dan kita selesaikan permasalahan yang ada. Sesudah aku melepaskan pengampunan kepadamu, sesudah engkau mengakui dan membereskan setiap pelanggaran dan kesalahan yang kau sudah lakukan, maka kita bisa menikmati perjamuan bersama. Engkau bisa bekerja di tempatku lagi. So sekalian, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kau memasuki ibadah dan menyembah Dia, kita harus membereskan dosa kita. Kita bersyukur, itu sebabnya di dalam rangkaian liturgi GKY, bagian pengakuan dosa tetap ada dan kita lakukan minggu demi minggu. Dan saya berdoa jemaat sekalian, apa yang kita lakukan ini kita harus pahami, bukan sekedar sebuah rutinitas di dalam liturgi. Tapi ini adalah sebuah bagian penting yang menyiapkan hati kita untuk menyadari kita berjumpa dengan Allah yang kudus. Dan kita membereskan hubungan kita dengan Dia. Dan sangat penting jemaat sekalian, di dalam ibadah streaming hari ini, maupun nanti ketika ibadah fisik kita bisa adakan kembali di gereja. So sekalian, jangan kita menjadi jemaat yang
kemudian terlambat datang di gereja, kita berpikir yang penting adalah khotbah. Ya bagian doa pengakuan dosa itu nanti gue juga doa sendiri di rumah juga bisa. Ya kalaupun saya nggak ikuti ya di gereja karena saya terlambat atau mungkin saya memulai streaming terlambat, nggak masalah. So sekalian kita nggak bisa bermain-main. Ya sebuah rangkaian ibadah adalah sebuah rangkaian yang utuh dari awal sampai akhir. Kita menyembah Tuhan. Dan ini adalah satu bagian yang sangat penting jikalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Bagian berikut adalah expiation atau pengampunan dosa. Di dalam penglihatannya Yesaya melihat, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini adalah satu bagian yang sangat penting. Ketika seorang yang merasa guilty feeling, seorang yang merasa berdosa, dan dia menyatakan pengakuan dan memohon pengampunan, dia juga dideklarasikan bahwa engkau sudah diampuni. Saya ingat satu kali, saya sempat bercakap-cakap dengan seorang teman ya di sebuah WA group, dan kami sempat diskusi dan ada sedikit perdebatan. Bagi saya itu bukan satu masalah yang serius, ya tetapi teman saya ini kepikiran soal sekalian, dan esok harinya dia sempat WA japri kepada saya. Dia bilang, Gap, sorry ya kalau kemarin kita diskusi begitu seru. Saya tidak ada maksud untuk menyudutkan kamu dan berkata-kata yang kurang sopan. Ya, sesudah saya berdoa, saya berpikir semalaman, saya mau ya say sorry. Saya bilang, it's okay. Saya pun tidak merasa diapa-apain, saya tidak merasa dipojokkan, saya tidak merasa terhina. Bahkan saya sangat appreciate dan saya sangat menghormati kamu. Saya bisa menerima apa yang kamu katakan dan pandanganmu. Dan teman saya mengatakan, it's okay. Ya apa yang kamu katakan itu sangat melegakan saya. Soalnya ketika seseorang mendapatkan sebuah statement, ya bahwa engkau dikasihi. Ya it's okay, gak ada masalah. Ya atau ketika kita betul-betul di posisi sebagai seorang berdosa, dan kita mendapatkan deklarasi, dosamu telah diampuni. Itu adalah sesuatu yang sangat melegakan. Cuma sekalian ini pun yang perlu kita alami ketika kita datang di hadapan Tuhan setiap hari. Ketika hamba Tuhan berdoa dan di akhir doa pengakuan dosa, dia membacakan statement ayat berita pengampunan dosa. Sesuatu kita harus melihat itu sebagai sebuah deklarasi yang mewakili Tuhan. Firman Tuhan diberitakan ya bahwa kesalahan kita dihapus dan dosa kita diampuni. Sesuatu ini yang juga akan menyiapkan kita setelah kita ada di dalam posisi yang berdamai dengan Tuhan. Kita siap untuk mendengar suara Tuhan. Bagian berikut di dalam drama of worship adalah proclamation atau proklamasi. Di dalam liturgi ini adalah bagian pemberitaan firman Tuhan. Di Yesaya 6 ayat 8a, Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? So sekalian, apakah hari ini di setiap kesempatan ketika firman Tuhan diberitakan, kita masih bisa mendengar the voice of the Lord saying, suara Tuhan berkata kepada kita. Cuma sekalian marilah kita mencintai firman Tuhan. Marilah kita menghargai mimbar gereja. Ketika seorang hamba Tuhan berdoa dan mempersiapkan diri untuk memberitakan firman, kita bukan sedang melihat seberapa hebat dia, seberapa terkenal dia, berapa tinggi titel yang dimiliki oleh si pengkhotbah ini. So sekalian, tapi mari kita mendengar kedalaman dari isi hati Tuhan yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Saya belajar sekalian dari rekan-rekan hamba Tuhan yang berkhotbah. Apakah dia seorang rekan yang berpengalaman dan senior, atau dia seorang mahasiswa praktek 2 bulan atau mahasiswa praktek 1 tahun yang melayani di gereja. Sesuai di setiap firman yang diberitakan, saya belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam khotbah pada hari itu. Dan cuma sekalian saya percaya jikalau kita punya hati yang listening, hati yang memperhatikan, hati yang terbuka untuk setiap message firman Tuhan yang diberitakan, kita akan selalu mendapatkan
Ya, Tuhan sedang menyapa kita lewat firman yang diberitakan. Jemaat sekalian, saya rindu di masa-masa seperti ini, baik ketika engkau ikut ibadah dengan sepenuh hati dan serius, atau ketika engkau sedang membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masih tetap punya hati yang peka, mendengar the voice of the Lord, suara Tuhan yang sedang berbicara di hati kita. Bagian berikut dari drama of worship adalah dedication atau persembahan. So sekalian, sesudah mendengar firman Tuhan diberitakan, Yesaya mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." So sekalian, sebuah persembahan yang kita lakukan di dalam ibadah, kita bukan sekadar memberikan tips kepada gereja atau kepada Tuhan. Kita bukan sedang memberikan uang kecil kolektor di dalam sebuah persembahan yang dijalankan di dalam gereja. So sekalian, persembahan yang kita berikan adalah sebuah representasi, sebuah penyataan dari sikap kita menghormati Tuhan. Bahwa kita mengakui Tuhan adalah empunya seluruh hidup kita. Tuhan adalah sumber berkat yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan persembahan yang kita berikan adalah sebuah bentuk pengakuan apa yang kita dapat itu datang dari Dia. Dan persembahan kita adalah sebuah bentuk ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku mempersembahkan ini kembali karena aku sudah diberkati. Ya, beda dengan orang yang mempersembahkan supaya diberkati. Itu kebalik, saudara sekalian. Persembahan kita hari ini adalah karena kita sudah diberkati. Dan itu adalah sebuah representasi bahwa kita menyatakan, Tuhan, aku juga mempersembahkan seluruh hidupku yang adalah milik-Mu. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Kuduskan aku untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagian drama of worship berikut adalah supplication atau doa permohonan. Cuma sekalian, di dalam liturgi gereja kita juga bisa menemukan kadang-kadang ada bagian doa syafaat di dalam liturgi. Ketika Yesaya mendengar ketika Tuhan mendeklarasikan tentang apa yang dia akan lakukan di dalam disiplin dan hukuman yang diberikan kepada Israel, Yesaya berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Di dalam sebuah ibadah kita juga menaikkan permohonan dan doa syafaat kepada Tuhan. Ketika umat Tuhan memahami Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang mengampuni mereka, Allah yang sudah menyatakan anugerah kepada mereka, dan Allah yang sudah memberikan firman kepada mereka, mereka juga menaikkan permohonan, bukan hanya bagi diri mereka, tapi juga bagi dunia ini, bagi bangsa di mana mereka ditempatkan, bagi umat manusia dan lingkungan sekitar di mana mereka memohonkan anugerah Tuhan. So sekalian, ini juga yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Dan bagian terakhir adalah pengutusan. Ketika kita selesai dari sebuah rangkaian ibadah, kita bukan sedang mengatakan, oh sudah selesai kewajibanku, sudah tuntas hari ini. So sekalian, tetapi kita sedang menerima sebuah kekuatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9, Tuhan mengatakan pada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Sehingga ketika kita mengakhiri ibadah kita menaikkan doksologi, kita menerima doa berkat. Kita adalah orang-orang yang sedang diutus Tuhan kembali ke dalam hidup kita, ke dalam dunia ini. Untuk boleh hidup kudus dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk melakukan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Menjadi kesaksian bagi sekeliling kita dan melakukan mandat Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan kita. So sekalian, saya rindu apa yang kita pelajari dari drama of worship Yesaya 6 ini boleh menolong kita memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebuah ibadah bukan sekedar kita sedang menaikkan segala-galanya kepada Tuhan, tapi sebuah ibadah adalah sebuah dialog timbal balik antara Tuhan dengan umatnya. Di dalam rangkaian ibadah ini kita bisa melihat di dalam revelation atau penyataan Allah, kita sedang melihat Tuhan menyatakan kebesarannya. Dan di dalam penyembahan dan pengakuan dosa, kita yang sedang menaikkan pujian, penyembahan dan permohonan kita kepada Tuhan. Ketika di dalam deklarasi pengampunan yang Tuhan berikan dan firman Tuhan yang diberitakan, kita kembali mendengar firman Tuhan dinyatakan dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita.
Ketika kita menaikkan persembahan, kita menaikkan doa syafaat, kita juga sedang menyatakan dan memberikan kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita diutus kembali ke dalam hidup kita dan dunia, kita sedang menerima mandat yang Tuhan berikan. Cuma sekalian saya rindu apa yang kita pelajari hari ini boleh menginspirasi kita menikmati hadirat Tuhan di setiap kebaktian yang kita lakukan dan menolong kita untuk boleh mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang diberitakan sungguh boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi umat-Mu. Tuhan berkati jemaat di GKI Makassar di saat-saat seperti ini ketika pandemi masih terjadi dan ketika mereka masih harus melakukan ibadah secara streaming. Bapa, biarlah kami tidak kehilangan makna dan tidak merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan hadir di dalam bait suci rohani yang kami datangi dan kami alami ketika kami menyembah Tuhan. Bahkan ketika kami sedang ikut sebuah ibadah streaming di rumah, kami boleh tetap diizinkan melihat kemuliaan Tuhan, Engkau yang duduk di atas tahta dan jubah-Mu memenuhi bait suci rohani di dalam penyembahan kami, di rumah kami, di altar kami ketika kami datang berjumpa Tuhan. Bapa, jamah setiap umat-Mu, kuatkan umat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun juga mereka berada. Kasih Tuhan, hadirat Tuhan boleh menyertai jemaat yang beribadah. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gabriel Goh yang sudah melayani kami di KU1 dan Redeemer Service. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah memberkati kami jemaat GKY Makassar. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Gabriel Goh. Untuk minggu depan atau selama bulan Maret kita akan mengadakan ibadah kita secara online melalui channel YouTube GKY Makassar. Hari ini rekan-rekan majelis GKY Makassar kita ada rapat pleno pukul 1 siang. Kita akan mengadakan rapat melalui Zoom, mengundang rekan-rekan majelis untuk dapat menghadirinya. Rabu 3 Maret kita akan mengadakan kebaktian doa Rabu secara live streaming. Teman-teman, saya mengundang kita untuk bisa mengikuti kebaktian doa Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00. Ini penting di dalam kebaktian doa kita bersama-sama bergandengan tangan, kita mendoakan jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan. Mungkin kita juga perlu mendoakan diri kita, mendoakan bangsa kita, dan banyak hal yang perlu kita doakan dan kita boleh bergandengan tangan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi sekarang. Mari saya mengundang kita mengikuti untuk kebaktian doa Rabu kita. Hari Minggu depan, tanggal 7 Maret, kita akan mengadakan perjamuan kudus di KU1 pukul 7.30 dan di Redeemer Service pukul 10. Teman-teman dapat mendaftarkan diri di tata usaha dan nanti roti dan cawan anggur dapat teman-teman ambil pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Maret, Kamis sampai hari Sabtu, pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Ya. Teman-teman, saya ingin terus mengingatkan kita untuk kita segera mendaftarkan diri berkaitan dengan pemilihan majelis kita tanggal 11 April. Kita akan semakin dekat nanti batas akhirnya, yaitu pada bulan Maret tanggal 15 itu batas akhir untuk kita mendaftarkan diri. Teman-teman dapat membuka website member.gkymakassar.org. Nanti teman-teman di sana jangan pencet login tapi pencet verify here. Nanti kemudian teman-teman bisa masukkan nama, email, dan nomor HP. Kalau sudah diterima, maka teman-teman nanti mendapatkan SMS OTP dan nanti 4 angka OTP itu teman-teman masukkan kembali dan semua oke, teman-teman akan diharapkan nanti memilih apakah pilih secara manual ataukah memilih secara e-voting. Teman-teman, saya sangat mendorong kita untuk
mengambil bagian di dalam pendaftaran. Kalau teman-teman kesulitan dapat segera hubungi Tata Usaha untuk dibantu oleh Tata Usaha di dalam bagaimana kita mendaftarkan. Sampai sekarang data yang sudah masuk di GKY Makassar yang mendaftar memilih secara manual itu 61 orang, yang mendaftar untuk secara e-voting itu 201 orang. GKY Palopo yang sudah mendaftar secara manual 92 orang, yang mendaftar untuk e-voting 4 orang. Teman-teman, mari berbagian di dalam pemilihan majelis kita. Dan yang terakhir, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di layar kita terpampang nama-nama calon-calon majelis kita, ya, calon-calon yang akan nanti dipilih sebagai majelis, sudah disetujui oleh Sinode GKY. Nah, teman-teman, kita akan mewartakannya 2 minggu berturut-turut. Minggu ini tanggal 28 Februari dan minggu depan tanggal 7 Maret. Kita akan wartakan dan itu batas akhir itu 7 Maret. Jadi kalau ada keberatan terhadap nama-nama tersebut, teman-teman tolong kalau mau kirim surat dan harus kirim surat kalau ada keberatan atau sanggahan, itu dengan nama jelas, identitas yang jelas, dan itu dikirimkan kepada saya sebagai gembala dan kepada ketua majelis yaitu Bapak Jimmy Gautama. Jadi ini harus surat yang resmi. Itu yang perlu kita perhatikan teman-teman dari warta jemaat kita. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diberitakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita meresponinya dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Rekan-rekan yang beribadah di rumah boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening dan scan barcode. Dan rekan-rekan yang beribadah di tempat ini, kita boleh memberikan persembahan dengan memasukkan ke amplop dan membawa ke kantong persembahan di depan. Yang
Biarlah pujian ini ya Bapa sungguh-sungguh merupakan juga ucapan doa kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau membawa seluruh hidup kami Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang sendiri menyucikan dan menguduskan persembahan ini Tuhan. Boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Berkati setiap kami ya Bapa. Biar hidup kami ini kami boleh pakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.